Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnita. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Institut Pendidikan Indonesia, Garut. Oke, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Intelligent Agents. Kata agen, perangkat lunak pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy dan Oliver G. Selfridge pada pertengahan tahun 1950-an. Agen perangkat lunak sangat beragam dan topik hangat penelitian dalam kecerdasan buatan, robotika komputasi terdistribusi, interaksi manusia komputer antar muka cerdas dan adaptif, dan pencarian informasi, dan juga masih banyak lagi. Kita semua akrab dengan kata agen. Misalnya, estate agen. Arti umum dari agen adalah elemen atau entitas yang memiliki kekuatan untuk bertindak atas nama orang lain. Agen-agen bertindak atas nama entitas lain dan membuat janji temu tanpa mengacu pada pemiliknya. Agen-agen ini sangat proaktif dan reaktif sehubungan dengan perilaku mereka. Misalnya, agen-agen ini secara proaktif mengiklankan properti untuk dijual di pers lokal, atau agen yang sama dapat menampilkan sejumlah besar proaktivitas dan reaktivitas pada waktu yang berbeda. Di sini kita berbicara tentang dua sifat penting dari spesialis pemrograman, juga dikenal sebagai agen perangkat lunak, yang otonom atau berpemerintahan sendiri dan terletak di lingkungan properti terpenting, bertindak secara alami, mengawasi, menyimpulkan bahwa pramandiri dan memiliki keputusan mereka sendiri. Ini adalah salah satu ikatan yang tepat yang memisahkan antara operator pemrograman dari objek pada titik ketika kita percaya sebuah struktur yang akan didesentralisasi mengandung berbagai spesialis otonom yang berbeda. Properti berikutnya tidak memvalidasi gagasan otoritas, terutama karena semua item produk dapat dilihat sebagai dalang dalam suatu keadaan tanpa memedulikannya. Kemudian, kecerdasan buatan terdistribusi. Operator pemrograman akan, ketika semua dikatakan dan dilakukan, digunakan di mana kondisi sedang menguji. Bahkan, lebih tegas lagi, di lingkungan spesialis itu dinamis, aneh, dan rumit. Bumi itu dinamis karena berubah dengan cepat. Dengan cepat, kami menyarankan bahwa spesialis tidak mengakui bahwa bumi akan tetap statis saat berusaha mencapai tujuannya. Kondisi ini tidak biasa karena tidak dapat memprediksi keadaan masa depan. Secara konsisten, ini mengingat fakta bahwa seseorang tidak dapat memiliki informasi dinamis tentang alam. Agen diatur secara teratur dalam situasi unik yang berubah dengan cepat ya. Secara khusus, ini menyiratkan agen harus bereaksi terhadap perubahan besar dalam kondisinya. Untuk modelnya, agen yang mengendalikan robot yang bermain sepak bola dapat membuat pengaturan berdasarkan situasi bola saat ini dan pemain yang berbeda. Namun harus diatur untuk menyesuaikan atau melepaskan pengaturannya karena lingkungan berubah secara kritis ya. Secara kritis, karena itu agen harus reaktif bereaksi dengan cara yang tepat terhadap perubahan di lingkungan merekanya ya. Kemudian Nikola Kasov mendefinisikan agen cerdas sebagai suatu sistem yang harus memiliki karakteristik ya sebagai berikut karakteristik. Mampu mengakomodasi algoritma baru untuk memecahkan masalah. Kemudian mampu mengadopsi perubahan dalam lingkungan waktu nyata. Kemudian mampu menganalisis perilakunya dalam hal tingkat keberhasilan dan tingkat kesalahan. Mampu belajar dari pengalaman sebelumnya. Arsitektur mesin tempat agen dieksekusi program agen sama dengan implementasi fungsional agen ya.
Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan agen yang berkembang dalam sistem perangkat lunak evolusioner. Sistem dituntut untuk bersifat adaptif ya, agar dapat memahami kebutuhan penggunanya dan perubahan yang diperlukan. Fungsionalitas program memiliki fleksibilitas terbatas untuk menangani kejadian tak terduga. Mereka mampu bertindak berdasarkan kondisi itu untuk mereka dirancang. Mereka mampu bertindak sesuai dengan pemrograman perangkat lunaknya. Kekakuan program ini bekerja dengan baik dalam aplikasi, di mana persyaratan fungsionalitas tidak berubah terhadap waktu. Kekakuan dalam program komputer ini dapat berdampak negatif pada fungsionalitas sistem jika persyaratannya berubah terhadap waktu. Model proses generik digunakan pada waktu desain. Sulit untuk menyesuaikan model generik sesuai dengan kebutuhan organisasi yang berubah terhadap waktu. Menurut Van der Aalst et al. Tahun 2009, RPL atau rekayasa perangkat lunak memberikan pendekatan statis dan fungsionality ya. Ini adalah tantangan untuk mengembangkan perangkat lunak yang berkembang selama periode waktu. Ini menurut Eisenbach et al. Tahun 2002 ya. Globalisasi bisnis juga menuntut perubahan yang sering terjadi dalam pengembangan perangkat lunak. Ini adalah menurut Alaranta et al. Tahun 2004. Kemudian ada Jimen ya, tahun 2015, yaitu menekankan perlunya keputusan arsitektur untuk mengakomodasi perubahan cepat yang terjadi di lingkungan. Dalam kasus meningkatnya kebutuhan untuk sistem komputer saat ini. Kemudian ada persyaratan Requiem umum pengembangan perangkat lunak menurut Alaranta tahun 2004, Zimmerman tahun 2015 menekankan perlunya keputusan arsitektur untuk mengakomodasi perubahan cepat yang terjadi di lingkungan. Dalam kasus meningkatnya kebutuhan untuk sistem komputer saat ini, ada persyaratan agen cerdas. Kemudian ada perubahan persyaratan. Perangkat lunak yang digunakan di situs klien berfungsi dengan baik untuk beberapa durasi, tetapi seiringnya berjalannya waktu, persyaratan dalam hal klien atau pelanggan berubah dan fungsi-fungsi kerja tidak dapat memuaskan pelanggan. Perubahan diperlukan untuk mengoptimalkan perangkat lunak, sehingga perangkat lunak dapat bekerja lebih baik untuk masa depan. Perangkat lunak yang dikembangkan menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak tradisional tidak mampu mengubah fungsi perangkat lunak itu sendiri, dan itu mencerminkan biaya tambahan untuk perangkat lunak serta pengembang menjadi sibuk sebagian besar waktu dalam memasukkan perubahan baru yang terjadi sebagai persyaratan dengan waktu ya. Perubahan kebutuhan perangkat lunak juga meningkatkan risiko keberhasilan perangkat lunak. Di sisi lain, memberikan kesempatan untuk meningkatkan kegunaan dalam perangkat lunak menurut McGee and Greer tahun 2012 ya. Perubahan dapat terjadi karena berbagai sumber seperti perubahan pasar dan organisasi. Perubahan kebutuhan tidak hanya mempengaruhi spesifikasi perangkat lunak, tetapi juga mempengaruhi komponen lain dari pengembangan perangkat lunak. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan sistem manajemen yang fleksibel dan efektif, yaitu menurut McGee et al. Tahun 2011 ya. Ada perubahan yang terus berkembang dalam persyaratan untuk memenuhi tujuan bisnis. Perubahan yang sering terjadi di lingkungan juga mencerminkan bahwa sulit untuk mengetahui alasan perubahan tersebut, yaitu menurut Kapakli dan Loukopoulos tahun 2006. Perubahan kebutuhan dapat terjadi selama pengembangan perangkat lunak serta setelah pengembangan perangkat lunak. Perubahan mungkin dari jenis yang perubahan berbeda bervariasi dari koleksi kesalahan untuk mengubah perilaku fungsionalitas, yaitu menurut Lin dan Hur tahun 2008.
Perubahan mempengaruhi kualitas produk. Hal ini juga mempengaruhi pengujian perangkat lunak karena kita perlu menguji ulang kode yang telah diubah, yaitu menurut Handel dan Bibb tahun 2008. Persyaratan adalah aktivitas yang mendasar. Kebutuhan sistem yang berkembang. Ini adalah pekerjaan yang sulit dan membosankan untuk memasukkan perubahan baru melalui proses manual. Waktu ekstra diperlukan untuk merenungkan fungsionalitas perangkat lunak. Nah, masalah ini diselesaikan dengan memasukkan perubahan dalam perangkat lunak tanpa programmer atau pengembangnya. Saat ini dunia yang dinamis membutuhkannya. Salah satu pendekatan untuk menangani masalah ini adalah bahwa perangkat lunak berkembang dari waktu ke waktu, yaitu menurut Pan Lemswerdy tahun 2000 ya. Ada kebutuhan sistem yang menjadi adaptif dengan memahami perubahan yang terjadi pada kebutuhan penggunanya. Perangkat lunak yang dikembangkan dengan bantuan agen memiliki dua bagian, yaitu agen dan lingkungan. Lingkungan mewakili dunia luar tempat agen berinteraksi. Pasar bisnis memaksakan evolusi perangkat lunak yang bekerja saat ini, yaitu menurut Stone pada tahun 2014. Pasar mempengaruhi sumber daya internal dan eksternal bisnisnya. Kemudian menurut Sanso tahun 2006, perangkat lunak yang mendukung pembelajaran perlu berkembang sesuai untuk mendukung pembelajaran yang ditingkatkan ya. Kemudian ada Joe dan Hirasawa tahun 2017, yaitu sistem pemberi rekomendasi mendeteksi preferensi pelanggan secara proaktif karena perubahan preferensi pelanggan atau aturan perlu dikembangkan. Evolusi perangkat lunak diperlukan dalam berbagai aspek aplikasi seperti sosial teknis, halaman web berbasis pencarian, penambangan repositori tidak terstruktur, dan pengumpulan persyaratan perangkat lunak. Ada berbagai alasan untuk perubahan seperti persyaratan yang dihilang diidentifikasi. Ada bug dalam pengkodean, persyaratan yang disalahartikan, perubahan di pasar, dan perubahan undang-undang. Jika persyaratan diselesaikan pada tahap awal pengembangan perangkat lunak, maka kemungkinan besar persyaratan berubah nanti dan perangkat lunak harus dapat mengatasinya. Prioritasnya, persyaratan dapat diimplementasikan selama evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dikembangkan dengan menambahkan dan meningkatkan fungsionalitas dan melalui pengembang. Perangkat lunak juga dapat berkembang sendiri juga. Tetapi perangkat lunak yang berevolusi sendiri lebih efektif daripada perangkat lunak yang berevolusi melalui perubahan kode. Secara umum, interaksi dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada kompleks perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak terdiri dari banyak komponen yang saling berinteraksi yang membuat utas kedalnya sendiri. Ada beberapa alasan untuk mempertimbangkan agen sebagai arah baru untuk rekayasa perangkat lunak. Itu wajar untuk memiliki komponen interaktif dalam sistem. Beberapa komponen berfungsi sebagai komponen pasif dan komponen lainnya, yaitu berfungsi sebagai komponen aktif. Sistem terdiri dari data yang didistribusikan melalui berbagai komponen. Oleh karena itu, pengendalian pengelolaan harus didistribusikan dengan menggunakan berbagai komponen. Komponen juga menuntut kerjasama satu sama lain. Komponen sistem harus dapat fleksibel untuk berbagai jenisnya. Selanjutnya, konsep objek. Namun ada juga konsep objek aktif. Kita dapat mengatakan objek aktif adalah agen, tetapi objek aktif memang menunjukkan perilaku otonom yang fleksibel. Ada 3 perbedaan menurut Waldry dan Ciancarini tahun 2001 antara agen dan objek. Yang pertama ada agen memiliki gagasan yang kuat tentang otonomi. Mereka mampu membuat keputusan sendiri untuk melakukan suatu tindakan atas permintaan tersebut. Kemudian ada agen menunjukkan perilaku yang fleksibel seperti reaktif, proaktif, dan sosial.
Objek tidak menunjukkan jenis perilaku seperti itu. Namun, sistem agen secara inheren multi-utas. Setiap agen memiliki setidaknya satu utas kendali. Pada dasarnya ada dua pendekatan untuk pengembangan sistem berbasis agen. Yang pertama ada memperluas metodologi berorientasi objek yang untuk pengembangan. Yang kedua adalah mengadaptasi teknologi atau rekayasa pengetahuan lainnya. Kemudian ada sistem perangkat lunak. Sistem perangkat lunak yang berkembang. Sistem mampu mengamati lingkungan dan mampu mengambil keputusan yang sesuai. Setelah pengamatan, sistem memahami perubahan baru dalam pengamatan dan memperbarui dirinya sendiri sesuai dengan perubahan baru. Kemudian ada tujuan ISS adalah untuk mengurangi kesenjangan antara skenario real time dan perilaku fungsional yang dirancang dalam perangkat lunak. Ini mengarah pada manajemen yang cerdas. Sistem yang berkembang menggunakan agen perangkat lunak sebagai komponen sistem. Agen perangkat lunak memiliki tanggung jawab dan peran yang berbeda dalam sistem ISS. Semua agen bekerja sama satu sama lain untuk memenuhi tujuan dari sistem yang berkembang. Sistem yang berkembang juga digunakan di bidang analis data besar. Kemudian ada arsitektur sistem yang berkembang menggunakan desain tingkat lanjut untuk aplikasi data besar menurut Gorton dan Klein pada tahun 2015. Sistem yang berkembang dirancang dengan arsitektur yang berkembang selama periode waktu tertentu, yaitu menurut Woods pada tahun 2016. Arsitektur memiliki komponen cerdas evolusioner. Agen. Sistem perangkat lunak yang berkembang dirancang dan dikembangkan menggunakan agen perangkat lunak. Agen perangkat lunak adalah komponen perangkat lunak yang memiliki kemampuan melalui tugas untuk entitas lain yang dapat berupa perangkat lunak, perangkat keras, atau entitas manusia atau pengguna. Agen mencerminkan otonomi dan kecerdasan dalam perilaku mereka. Namun, agen dalam bentuk dasarnya dapat melakukan tugas-tugas yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pengumpulan data dan transmisi, meningkatkan sedikitnya ruang untuk otonomi dan kecerdasan. Dimensi lain dari agen adalah sosialitas. Sosialitas yaitu mengacu pada interaksi dan kolaborasi dengan agen lain dari entitas non-agen. Agen berkembang perangkat lunak adalah program perangkat lunak yang memiliki kemampuan untuk mempelajari perubahan yang terjadi pada persyaratan itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Agen yang berkembang disebut juga dengan agen cerdas, yaitu mendapatkan aplikasi luas di pasar perdagangan menurut Shui Shohi dan Tadiparty pada tahun 2007. Agen adalah komponen perangkat lunak yang merasakan dunia atau lingkungan luar dan bertindak sesuai dengan itu. Perangkat lunak yang dikembangkan dengan bantuan agen bersifat adaptif dan mampu menyesuaikan diri sesuai dengan perubahan lingkungan. Perangkat lunak yang dikembangkan menggunakan agen menyediakan cara baru untuk pengembangan program. Cara program ini untuk lingkungan terbuka seperti domain terdistribusi, perdagangan elektronik, dan sistem berbasis web. Agen memiliki kemampuan untuk mempelajari persyaratan pengguna secara mandiri dan mampu bekerja sama dengan agen lain untuk memenuhi persyaratan pengguna. Seorang agen memiliki sifat-sifat seperti berikut ya. Yang pertama ada otonomi. Agen yaitu mampu mengambil keputusan sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Kemudian ada reaktivitas. Agen mampu merespon perubahan yang terjadi dalam aktivitas lingkungan eksternalnya. Kemudian ada proaktif. Agen mampu merencanakan sebelumnya untuk keputusan yang lebih baik di masa depan dan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada kemampuan sosial, yaitu agen mampu berkomunikasi dengan agen lain terhadap mencapai tujuannya. Agen dapat bereaksi sesuai dengan lingkungan tanpa campur tangan manusia, yaitu menurut Banerjee dan Tweedale pada tahun 2007.
Ini memberikan bidang baru yang muncul. Rekayasa perangkat lunak atau RPL berorientasi agen AOSA, yaitu menurut Jambonel dan Omicini tahun 2004. AOSA terdiri dari agen yang bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem berbasis agen mencerminkan karakteristik agen seperti otonomi dan reaktivitas. Rekayasa perangkat lunak berorientasi agen atau menyediakan metodologi yang diperkaya untuk abstraksi agen. Sistem berbasis agen yang cocok untuk berbagai skenario dan aplikasi. Agen terdiri dari kecerdasan buatan yang merupakan karakteristik penting dari sebuah agen. Kemudian ada kecerdasan buatan terdistribusi. Yang pertama ada dua kategori utama metodologi. Yang pertama ada metodologi berorientasi objek. Yang kedua ada metodologi berbasis keyakinan ya. Keyakinan, keinginan, niat masih harus membutuhkan metodologi mana yang akan diikuti berdasarkan kinerja dan pemeliharaan sistem. Nah, infrastruktur multi agen AOSA menurut berbagai komponen berikut. Yang pertama ada interaksi yang berkuasa. Yang kedua lapisan middleware-nya mendukung aktivitas komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya ada kecerdasan buatan terdistribusi. Yang pertama adalah lapisan komunikasi aktif alih-alih pasif. Yang keempat ada mendukung pelaksanaan protokol interaksi. Kemudian ada memberikan bantuan kepada agen lain. Yang selanjutnya secara proaktif mengendalikan interaksi. Yang selanjutnya ada fasilitas penelitian pesannya. Kemudian ada sinkronisasi interaksi. Sistem adaptif menggunakan teknologi agen telah efektif untuk bersandar pada mekanisme pasar menurut Spitzer et al. Tahun 2019 dan aplikasi adaptasi diri untuk manajemen data ditemukan menjanjikan, yaitu menurut Traffic tahun 2019 lebih efektif untuk menerapkan agen perangkat lunak dalam situasi baru menurut Jaeger pada tahun 2019. Kemudian agen berkembang. Untuk merancang sebuah agen diperlukan arsitektur, yaitu menurut Jennings pada tahun 2000. Penggunaan agen berkembang telah dianjurkan oleh beberapa penulis, yaitu menurut Rosenblatt pada tahun 1958, Samuel pada tahun 1959, Pogel tahun 2006. Agen yang berfungsi mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan mengamati lingkungan, yaitu menurut Hanna dan Kagan pada tahun 2009. Kemudian ada agen cerdas. Merancang dan pengembangan, Xu dan kawan-kawan pada tahun 2006 menekankan pengembangan perangkat lunak berorientasi agen untuk memecahkan masalah kompleks modern. Penulis menyajikan struktur agen yang disebut C41, yaitu perintah, kontrol, komunikasi, komputer, dan informasi. Kemudian ada arsitektur agen. Evolusi sistem perangkat lunak telah ditekankan oleh Paderewski Rodriguez tahun 2004, yaitu dua teknik adaptif dan pewarisan telah disajikan dalam kerangka evaluasi masalah ini. Nah, pada tahun 1993 Soham dan 1991 Rao dan Georgiev menyatakan pentingnya arsitektur sistem dan dalam lingkungan yang dinamis memberikan kepentingan komersial, yaitu beberapa pendekatan yang berkaitan dengan arsitektur sistem agen telah dibahas oleh Bratman juga ya pada tahun 1988. Kemudian ada kecerdasan buatan terdistribusi. Yang pertama ada deskripsi singkat tentang metodologi ini. Diberikan di bawah ini. Yang pertama ada identifikasi peran untuk mengembangkan hierarki kelas agen. Yang kedua adalah untuk identifikasi tanggung jawab dan tujuan masing-masing agen. Yang ketiga adalah tentukan rencana untuk setiap tujuan untuk mencapainya.
Yang selanjutnya ada menentukan informasi yang dibutuhkan untuk setiap tujuan dan rencananya. Itu berarti menentukan struktur kepercayaan sistemnya. Kemudian proses ini diulang untuk mengembangkan sistem berorientasi agen fungsional. Kemudian application domain, ya. Mungkin untuk materi intelligent agents dicukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.